sampaikan kepada anak-anak ibu dari kelas 91. Mohon menyempatkan waktu dan konsentrasinya ya sayang ya. Baik, sebelum saya mulai, kita nyontek dulu pantun ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berliak. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai. Salawat beserta salam hendaknya juga selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tentunya narasumber pada hari ini, insya Allah juga calon kepala sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik PPL yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di dalam diseminasi pada hari ini. Anak-anak ibu sayang, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela belajar hari ini. Baik, peduli lingkungan melalui proyek Santun. Santun itu sekolah aman, nyaman, agar acara pada hari ini itu berjalan dengan lancar. Cara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz Rahmanir-Rahim. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Nanti mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk langsung membuka. Kepada Ibu Fatmawati kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Eni Yuliana Sumani, Ibu Maria, Ibu Eni Ermawati, yang kami hormati ibu-ibu guru, serta yang sama-sama kami hormati Ibu Apresiasi Heni sebagai peserta diklat bakal calon kepala sekolah angkatan 1 Provinsi Bengkulu, serta anak-anak ibu yang ibu banggakan. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di tengah-tengah kita hadir insya Allah calon kepala sekolah mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang hari ini akan melaksanakan seminar rencana transformasi kepemimpinan. Insya Allah pertemukan kita di sini untuk persiapan menjadi calon kepala sekolah yang profesional masa depan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama kami ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Apresiasi Heni yang hari ini akan memberikan seminar kepada kita semua bagaimana rancangan proyek transformasi kepemimpinan yang beliau singkat dengan nama Santun ya. Sekolah aman, nyaman, tanpa sampah, unggul nilainya. Tetapi ketika saya tanya unggul nilai apa yang unggulnya Bu Eni? Bu Eni, insya Allah Bu, karena siswa kita, guru kita, warga sekolah kita peduli dengan yang namanya lingkungan, otomatis nilai karakternya insya Allah kami harapkan meningkat.
termasuk juga nilai akademik dari anak-anak meningkat karena karakternya sudah terbentuk dengan baik. Bu Eni, selamat mengikuti pelatihan. Ini ada in, on, dan in lagi ya. Nah, alhamdulillah Ibu apresiasi ini mendapatkan ya anugerah terbaik dalam pelatihannya. Karena insya Allah memang beliau sudah cocok ya untuk jadi kepala sekolah ya. Mudah-mudahan nanti menjadi kepala sekolah yang generasi yang akan menjadi calon-calon kepala sekolah. Kalau sekarang ada kata calon, insya Allah beberapa bulan mendatang kata calonnya tidak ada lagi, menjadi kepala sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir saat ini, anak-anak yang hadir saat ini. Banyak manfaat yang akan dipetik dari seminar ini nanti untuk kebaikan di SMP Negeri 4 dan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, seminar rancangan transformasi kepemimpinan sekolah dengan tema membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang peduli lingkungan melalui proyek Santun Sekolah Aman Nyaman Tanpa Sampah Unggul nilainya 3 November 2025 kami nyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita masuki acara intinya. Kita akan mendengarkan rancangan proyek transformasi kepemimpinan oleh Ibu Arianti Heni MPD kepada Ibu Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak ibu serta anak-anak semuanya ya yang pada hari ini berkesempatan untuk hadir dalam rangka menemani saya ya, untuk seminarasi rancangan kepemimpinan ini ya. Saya sangat berharap nanti ada masukan dari bapak ibu dan anak-anak tentang bagaimana proyek ini akan kita lakukan ke depannya. Terus terang saja proyek ini selesai dalam waktu hanya 1 jam Bu. Jadi pasti banyak kurangnya gitu ya, karena dalam waktu yang sangat singkat kita disuruh merancang proyek transformasi kepemimpinan ini. Nah, ada beberapa hal kemudian kenapa saya mengambil proyek Santun. Pertama, karena di sekolah mentor kemarin pekan belajar itu kotor sekolahnya, saya lihat gitu ya. Boleh dong kita bandingkan dengan sekolah kita yang menurut saya juga kotor sebenarnya awalnya. Ternyata ada yang lebih kotor lagi gitu ya. Nah, saya berharap kayaknya inilah yang pas harus ditanamkan dulu. Karena bagaimana mungkin sekolah ini akan jadi lebih terlihat bagus kalau baru masuk saja sudah disambut dengan sampah gitu ya. Nah, makanya saya berpikir Cak Manulan membuat proyeknya di bagaimana ini akhirnya coba-coba baiklah kalimatnya dulu, akronimnya dulu. Coba kalau akronimnya pertama ada mahal, ada malas, ya masuk proyeknya malas gitu ya. Akhirnya cobalah ubah lagi, jadilah proyeknya namanya adalah proyek Santun gitu ya. Akronim dari sekolah aman, nyaman, tanpa sampah, unggul nilainya. Boleh minta bantuan tolong? Bisa? Nah, latar belakang saya mengambil cerita tentang mengapa mengambil proyek ini adalah yang pertama, lingkungan sekolah kita masih belum optimal dalam pengelolaan sampah. Ini terlihat kalau sudah istirahat gitu ya, sampah kita mulai menumpuk. Anak-anak ini lupa bagaimana cara memasukkan sampah ke dalam tempatnya, sehingga masih banyak sampah yang berserakan di seputaran kelas, bahkan di bawah-bawah meja itu masih banyak yang berserakan. Kemudian
kesadarannya masih rendah gitu ya, efek dari tadi ya, karena masih banyak sampah yang belum ada. Tapi tidak rendahnya, cuman masih perlu dioptimalkan. Sekolah bertekad membentuk karakter peduli lingkungan melalui proyek Santun ini. Nanti latar belakang saya seperti itu. Kemudian sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, maka sudah selayaknya lingkungan sekolah kita bersih. Selanjutnya ada program lokal yang digalakkan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Deddy Wahyudi, yaitu tentang gerakan menanam pohon kelapa kalau kemarin kan. Nah sekarang juga ada gerakan menanam pohon buah-buahan di sekolah. Nah saya pikir ini adalah latar belakang yang tepat karena ada isu lokal atau proyek lokal yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita. Kenapa tidak kita sambut juga untuk kegiatan ini di sekolah kita. Nah, tujuan dan sasarannya, tujuan secara umum meningkatkan karakter peduli lingkungan warga sekolah melalui program pengelolaan sampah terpadu. Tujuan khususnya yang pertama, membiasakan siswa menjaga kebersihan, yang kedua, meningkatkan keterlibatan guru dan warga sekolah, yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar hijau dan sehat. Sasarannya adalah guru, siswa, dan komite sekolah. Isu strategis kepemimpinannya, yang pertama adanya penguatan budaya organisasi sekolah hijau yang tergabung di Adiwiyata ya Bu. Keteladanan kepala sekolah dalam menumbuhkan disiplin kebersihan, dan yang ketiga partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Inovasi dan transformasi. Nah, nanti dalam kegiatan ini akan diadakan penerapan sistem pengelolaan sampah 3R. Kebetulan di sekolah kita tempat sampahnya sudah 3R ya. Nah nanti akan kita optimalkan bagaimana itu membudaya di sekolah kita. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berbasis proyek peduli lingkungan. Yang ketiga, membentuk tim Santun sebagai motor penggerak perubahan. Yang keempat, adanya penghargaan kelas terbersih yang dilakukan setiap bulan. Jadi tidak hanya pada saat penugasan tersebut saja gitu ya, kita adakan di setiap bulannya. Strategi implementasi pada fase pertama diadakan fase persiapan. Nah di persiapan ini ada sosialisasi dulu, seperti sekarang kan kayak sosialisasi, tapi ini masih mentah ya, masih rancangan. Jadi ada tahap sosialisasi dan membentuk tim Santun tadi, tim projeknya. Di fase yang kedua ada implementasi. Nah, dalam kegiatan ini akan kita adakan kegiatan kebersihan, pemilahan sampah, dan penanaman pohon. Dan fase yang ketiga ada refleksi dari kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu evaluasi hasil dan rencana berkelanjutan. Dan yang kedua adalah membangun mitra ya, kita mau cari mitra-mitra kita karena tidak bisa bekerja hanya di SMP 4 saja, tapi perlu jejaring atau mitra yang dapat membantu. Di antaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota atau Provinsi Bengkulu, komite, dan komunitas hijau. Komunitas hijau ini maksudnya kayak komunitas-komunitas pencinta lingkungan seperti itu. Ya. Kayak kalau di Jawa itu ada Pandawa gitu ya, yang suka bersih-bersih piring, bersih-bersih sungai gitu. Nah di Bengkulu kan juga ada ya komunitas-komunitas seperti itu. Nah, monitoring dan evaluasinya, apa indikator keberhasilan dari proyek ini gitu ya? Nah, indikatornya adalah sekolah bebas sampah. Bebas sampah itu bukan berarti tidak ada sampah ya, tapi bagaimana kemudian sampah itu benar-benar terolah dengan baik atau tersimpan dengan baik gitu ya di tempat sampah berdasarkan yang tadi sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Yang kedua, siswa aktif menjaga kebersihan. Ya, artinya tim Santun nanti benar-benar bekerja keras untuk ini ya, sehingga siswa aktif menjaga kebersihan. Dan yang ketiga adanya inovasi hijau di tiap kelas. Bukan berarti kelasnya berwarna hijau, tapi bagaimana kemudian hijau itu tanamannya itu ya yang bisa dibawa ke kelas sehingga benar-benar di kelas kita itu oksigennya banyak, segar jadi di dalam kelas. Nah alat ukurnya ada 3 ya, ada observasi, pengamatan, ada angket nanti yang bisa disebarkan, kemudian refleksi bersama. Dampak dan berkelanjutannya ya, diharapkan ya budaya peduli lingkungan menjadi karakter sekolah kita.
Kemudian lingkungan kita menjadi aman, bersih, dan nyaman. Yang ketiga, proyek Santun menjadi contoh replikasi bagi sekolah lain. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait rancangan dari transformasi kepemimpinan sekolah yang saya namakan dengan proyek Santun. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan masukan terkait dengan rancangan yang sudah saya susun. Nah, silakan Bu. Di dalam ini kan udah bagus sekali ya, karena ini sangat mendukung program dari Bapak Wali Kota kita. Di sini ada monitoring dan evaluasi indikatornya sekolah bebas sampah, terus siswa aktif menjaga kebersihan, adanya inovasi hijau tiap kelas. Nah, karena sekolah kita ini ramah anak, ramah lingkungan, jadi coba indikatornya dimasukkan ada yang masalah ramah lingkungan. Tambahan bagaimana sekolah yang ramah dengan lingkungan. Ada kalau di situ kan sekolah bebas sampah, itu aktif menjaga kebersihan, adanya inovasi hijau tiap kelas. Nah, yang ramah lingkungannya belum masuk. Sedangkan itu kan ramah lingkungan, keahliata, terus ramah anak, ramah lingkungan. Nah, kita di situ ramah lingkungan. Terus alat ukur. Nah, alat ukurnya itu ada observasi, ada angket, ada refleksi bersama. Nah, observasinya itu berarti observasi di luar dan dalam dan luar. Kita kan punya tim tadi, ada tim Santun namanya ya, artinya kayak ya semacam kepanitiaan lah begitu ya, atau tim Santunnya. Nah, tim Santun ini nanti ya punya, saya buatkan lembar observasi dengan beberapa indikator yang sudah diberikan. Nah, nanti tim-tim inilah yang akan mengamati bagaimana hasil observasi dalam kegiatan ini, atau mengamatan langsung gitu di baik di kelas-kelas maupun di lingkungan sekitar kelas. Nah, harapannya nanti kan ada lomba tadi kan kebersihan tiap kelas itu. Nah, dari hasil observasi inilah, dan dari hasil observasi dan refleksi bersama nanti kita bisa menentukan siapa kelas mana yang kelas terbersih atau kelas terbersih di bulan ini gitu. Nah, kalau refleksi bersama ini ada dua tahapan nanti itu. Pertama, tim Santunnya refleksi bersama dulu, tim Santunnya aja dulu, kemudian baru refleksi bersama dengan seluruh warga sekolah. Kayak semacam rapat begitu, bagaimana apakah proyek ini berjalan atau tidak gitu. Nah, kalau angket ini kan akan kita berikan ke seluruhnya, baik ke siswa maupun ke guru-guru. Karena kan kalau mau rapat dengan seluruh siswa kurang efisien, jadi waktunya, jadi saya mengambil angket aja, diberikan angket ke siswa dengan mengirimkan Google Form gitu. Nah, sehingga dapat nanti melihat bagaimana masukan siswa kita terhadap penilaian untuk proyek ini selanjutnya. Iya, terus kalau untuk tim Santun itu terdiri dari siapa aja? Tim Santun ya berarti ibu kepala sekolah selaku penanggung jawab. Nanti ibu kepala sekolah bisa memilih siapa yang memang layak untuk berkompeten gitu ya untuk menjadi tim Santun ini. Nah, di dalam tim Santun itu ada guru dan ada siswa gitu. Berarti ada keterlibatan siswa di dalamnya, karena kita kok kalau tidak berkolaborasi dengan siswa, program ini tidak akan jalan. Termasuk juga di SMP Negeri 4 ini ada sebenarnya tim 7K. Jadi masukkanlah tim 7K di dalam program Santun. Ini itu aja Bu, masukan. Terima kasih Bu, masukannya sangat berguna untuk saya ke depannya. Berarti nanti saya akan menambahkan indikator bagaimana sekolah yang ramah lingkungan dan ramah anak. Kemudian di dalam tim Santun nanti akan dilibatkan tentunya 7K tidak akan terlalu pas dari situ ya. Apalagi di sekolah kita kan ada tim 7K, ada ibu-ibu kantin juga mungkin akan dimasukkan juga mungkin situ. Karena sampah terbesar di sekolah ini sebenarnya banyak diproduksi dari kantin. Jadi
mengajak mereka kerjasama juga dalam melaksanakan proyek santun ini. Pertama, terima kasih. Mungkin program ini akan menambah keberhasilan kita dalam pengolahan sampah, yang mana pengolahan sampah di sekolah ini memang sangat sulit walaupun sudah ada. Itu apakah di setiap kelas akan dibentuk tim santun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nanti kan mereka akan mengisi angket nih yang tim santun tingkat sekolah. Nah, tim santun di tingkat sekolah ini nanti kan terdiri dari siswa, guru, dan kemungkinan mengikuti orang kantin. Karena mereka yang dianggap paling banyak memproduksi sampah. Nah, apakah ini nanti akan dituju setiap kelas untuk tim sekolah atau hanya beberapa orang? Kalau yang di kantin itu biasanya saya selaku pengelola kantin itu sudah membentuk paket kantin. Hanya saja selama ini kita tidak pernah memberikan angket tentang keberhasilan sekolah kita ini sebagai sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata. Bersih itu Bu, rencana saya itu di situ nanti ada duta lingkungan. Jadi artinya misalnya kelas 91 bulan ini dapat juara kebersihan, maka yang menjadi duta lingkungannya adalah kelas 91. Nah, kan anak-anak itu akan sangat berlomba-lomba untuk itu ya, harapan saya seperti itu. Jadi bukan hanya pemilihan kelasnya saja, tapi juga pemilihan dutanya. Nah, di dalam kelas-kelas itu nanti saya berharap yang menjadi anggota tim santun itu perwakilan kelas gitu. Jadi setiap perwakilan kelas ada yang mewakili. Kalau hanya anak OSIS saja misalnya seperti itu kan pergi kayak sekarang. Anak OSIS itu berkumpul di 91 sama di 92. Tapi kelas lain kan nggak tahu informasi tentang hal ini. Makanya tim santun ini kita ambil dari perwakilan kelasnya. Tapi nanti itu saya berharap kan kalau kita ada diskusi bersama berapa orang siswa yang akan diambil dalam tim ini, nah berapa guru juga seperti itu. Nah termasuk dalam tim santun itu nanti kita minta orang kantin juga menjadi tim santun ya, agar seperti kata Ibu Bal tadi, tiketnya itu sudah dibentuk, tapi kok kenapa sampahnya masih berserakan gitu ya, kenapa masih belum optimal. Nah mungkin tim santun di kantinnya yang belum berjalan dengan baik, nah depannya seperti itu dua. Sebenarnya mengambil tema ini kemarin sih lebih ke situ juga kan, dari cerita teman-teman yang lain bagaimana kemudian pengolahan sampahnya. Saya tanya dengan kawan yang di SMP 2 Rejang Lepo. Jadi mereka punya MOU memang dengan orang kantin itu, kalau seandainya pada saat istirahat itu sampah tidak bersih, maka petugas kantin dapat ada konsekuensinya gitu. Kalau sekolah masih kotor pada saat jam-jam istirahat atau setelah masuk kan ya, kalau istirahat memang belum ya. Jadi setelah masuk sekolah kotor karena berbagai macam sampah yang belum dibersihkan oleh ibu-ibu kantin, mereka nggak boleh jual lagi. Ekstrim ininya ya, konsekuensi yang diberikan pihak sekolah itu. Terus saya bilang bisa kayak gitu, bisa. Tapi memang betul-betul mereka begitu setelah bel bunyi langsung bergerak untuk membersihkan sampah. Jadi siswa belajar sampah itu bersih, bahkan dalam siring pun juga bersih. Karena kan ketahuan ini sampahnya siapa, piring, mangkok dan yang lainnya itu kan ketahuan ini punya siapa. Bahkan ada satu sekolah itu yang menerapkan 1 hari tanpa kantin. Jadi mereka tuh tiap hari Jumat nggak boleh jualan di kantin. Jadi memang hari Jumat itu benar-benar Jumat bersih. Ya tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa gitu ya. Nah mudah-mudahan harapan saya ke depannya kita bisa juga seperti mereka gitu ya. Bagaimana kemudian sampah itu mereka tidak olah. Aku tanyakan apakah sampahnya kemudian diolah jadi kompos dan sebagainya. Karena di sekolah saya itu saya bilang ada mesin untuk olah kompos, tapi ya nggak olah siapa, guru kan ngajar saya bilang gitu kan. Tapi nggak punya itu Bu Heni. Ya semua sampahnya ya disalurkan ke bank sampah yang ada di Kabupaten Rejang Lepo. Jadi kami benar-benar nggak mengolah sampah, tapi sampah juga memang, tapi sampah-sampah itu kan sudah terolah dengan baik karena mereka sudah menerapkan yang sampah yang macam-macam tempat-tempat bagian sampah itu. Cuma ya tadi aku balik, tidak semuanya berjalan dengan sempurna, makanya diperlukannya angket atau refleksi bersama tadi.
Nah kalau masalah tim seperti tadi, jadi di setiap kelas tetap ada, bahkan penjaga sekolah dan kantin itu akan masuk di dalam tim ini. Ada lagi yang telah diberikan kepada saya ya untuk mencoba mendiseminasikan apa yang kemarin sudah kami pelajari selama 10 hari di Diklat itu. Saya yakin ini tidaklah sempurna, ini bukan rancangan baru ya, tapi rancangan ini adalah kegiatan di sekolah kita yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya saja sedikit saya berikan pembaruan gitu ya, agar kemudian mungkin program ini bisa kita terapkan di sini nanti, atau nanti bisa saya pakai ketika saya sudah jadi dinyatakan sebagai kepala sekolah di sekolah saya lagi berikutnya gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu dan kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.